Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Fitra Salihah dengan NPM 10060319106 dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait hasil spesies saya yang berjudul Kajian Potensi Anti Kanker dari Tanaman Mawar Rosa Damascena secara in vitro. Baik, tanaman mawar merupakan tanaman yang memiliki potensi, namun belum dimanfaatkan secara maksimal karena terbatasnya industri di Indonesia yang mampu mengolah mawar menjadi suatu produk turunan, sehingga mawar banyak diperoleh dari hasil impor dibandingkan hasil ekspor. Kemudian mawar mengandung senyawa feniletil alkohol, kaempferol, terpena, polifenol, derivat glikosida, geraniol, serta antosianin, yang kemudian senyawa tersebutlah yang menyebabkan mawar memiliki suatu aktivitas farmakologis, salah satunya sebagai anti kanker. Kanker merupakan suatu kondisi patologis di mana adanya pertumbuhan sel abnormal dan tidak terkendali, di mana penyebab dari kanker sendiri karena adanya lingkungan tidak bersih, genetik, hormon, virus, dan radiasi. Klasifikasi mawar terdiri dari kingdomnya Plantae, divisi Magnoliophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Magnoliopsida, subkelas Rosidae, ordo Rosales, famili Rosaceae, subfamili Rosoideae, genus Rosa, serta spesies Rosa Damascena. Mawar dapat tumbuh pada ketinggian rata-rata 1.500 mdpl pada suhu 18 hingga 26 derajat Celcius, kemudian dapat tumbuh pada media tanah liat berpasir di mana memiliki drainase dan aerasi yang baik. Nah, mawar baik dimanfaatkan untuk produk farmaseutikal, kecantikan, parfum, dan industri makanan. Mawar berkhasiat sebagai anti kanker, antiinflamasi, antibakteri, analgesik, sedatif, dan aktivitas farmakologi lainnya. Senyawa-senyawa metabolit mawar ini diperoleh dari 3 jalur utama, yaitu jalur asam sikimat, yang kedua jalur asam malonat, serta jalur asam mevalonat dan MEP. Nah, kanker ini dapat diterapi menggunakan kemoterapi jika kanker bersifat sensitif terhadap suatu obat kimia. Kemudian dapat dilakukan pembedahan jika lokasi kankernya masih lokoregional. Dapat dilakukan radioterapi dengan sinar X yang tinggi, hormon dependen, imunoterapi, serta bahan alamiah, salah satunya mawar. Nah, suatu sel ini memiliki siklus, yaitu yang pertama fase G1 di mana adanya produksi enzim yang dibutuhkan untuk pembentukan DNA, masuk ke fase S yaitu sintesis dan replikasi DNA, fase G2 adanya DNA repair dan sintesis RNA, serta fase M yaitu fase pembelahan sel, dan fase G0 sel mengalami istirahat. Kemudian obat anti kanker itu ada yang spesifik siklus sel dan non-spesifik. Yang spesifik terhadap G1 adalah ribosiklib, kemudian spesifik terhadap fase S ada golongan sitosin arabinosida, hidroksiurea, dan metotreksat, serta spesifik terhadap fase M yaitu ada vinbastin dan vincristin. Sedangkan obat yang non-spesifik ada cisplatin, prokarbasin, chlorambucil, dan dakarbasin. Kemudian pengujian anti kanker dapat dilakukan dengan uji kolorimetri, contohnya MTT atau microculture tetrazolium test dan SRB atau sulforodamin B, di mana keduanya akan memberikan warna apabila reagen tersebut bereaksi dengan suatu sel kanker. Nah, rumusan masalahnya yaitu tanaman mawar Rosa Damascena berpotensi terhadap kanker apa saja, seberapa besar potensi tersebut dapat terjadi, dan senyawa apa saja yang terkandung pada tanaman mawar. Kemudian tujuan penelitiannya untuk mengetahui dan mengumpulkan data terkait aktivitas anti kanker dari Rosa Damascena. Manfaatnya untuk menambah wawasan, memberikan informasi, serta menjadi dasar penelitian dan pembuatan suatu sediaan farmasi. Metode penelitiannya dilakukan secara sistematik literatur review melalui database online, kemudian jurnal-jurnal yang diperoleh, kemudian dilakukan screening berdasarkan kriteria inklusi serta eksklusi, dan jurnal yang sesuai akan digunakan sebagai sumber utama dari penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil included journal diperoleh bahwa terdapat berbagai macam metode ekstraksi, pengujian sitotoksik, dan sel kanker yang digunakan. Namun bahan mawar ini dapat memberikan hambatan yang baik terhadap pertumbuhan sel kanker yang ditandai dengan parameter IC50, di mana ketika nilai IC50-nya semakin kecil, maka akan semakin toksik atau semakin baik. Selain itu, jika dilihat dari metode ekstraksi dan pelarut yang digunakannya sama, dapat memberikan hasil IC50 yang berbeda. Hal tersebut karena senyawa yang tertarik pun
bersifat like dissolve like atau berdasarkan sifat kelarutannya. Kesimpulannya, tanaman mawar memiliki potensi sebagai anti kanker terhadap sel kanker hati atau HEPG2, sel kanker payudara MCF7, sel kanker paru A549, sel kanker kolorektal CaCO2, serta sel kanker serviks, sel HeLa, dan sel SIHA. Kemudian bagian dari tanaman mawar yang digunakan yaitu bagian petal, bunga, serta kalus. Kemudian bagian petalnya mampu memberikan aktivitas anti kanker paling efektif terhadap sel kanker hati dengan nilai IC50 sebesar 16,28 mikrogram per mililiter. Bagian kalus memberikan efek paling maksimum terhadap sel kanker kolorektal dengan IC50 sebesar 137,8 mikrogram per mililiter, dan pada bunga mawar memiliki efek paling baik pada sel kanker paru A549 dengan IC50 36,43 mikrogram per mililiter. Nah, penghambatan tersebut terjadi karena adanya senyawa aktif yang berperan dalam mawar, yaitu feniletanol, beta-citronelol, geraniol, eugenol, dan metil eugenol. Berikut merupakan daftar pustaka yang dijadikan rujukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.